buat bisnis baru. Nah, untuk nama bisnisnya ini adalah toko file elektronik. Buat bisnis baru. Nah, untuk tampilan pertamanya adalah seperti ini. Jadi kita harus ke pengaturan terlebih dahulu untuk mengatur nama-nama perusahaannya, alamat, NPWP, dan lain sebagainya. Untuk namanya toko file elektronik, untuk alamatnya yaitu Jalan Diponorogo, Singaraja. Kita copy paste saja, NPWP-nya kita copy paste juga. Untuk kodenya yaitu 1110. Selanjutnya buat tambah rekening di BCA. Untuk akunnya 112. Lalu buat, setelah itu kita membuat daftar supplier yaitu pemasok. Kita buat data-datanya dulu. Untuk nama pemasok yang pertama itu adalah PT Suni. Kita copy paste saja. Untuk kodenya untuk alamatnya kita copy paste saja. Untuk surat elektroniknya tidak ada, lalu buat dan nama baru untuk nama pemasok lain. Yang ketiga, jadinya itu saya pastikan kan caranya. Di sini sudah ada untuk nominalnya, belum terisikan, nanti kita isikan. Lalu selanjutnya ada data customer untuk pelanggan, buat pelanggan baru. Yang pertama ada Arman. Untuk jalannya kodenya A01. Alamat pengirimannya juga sama. Lalu buat dan tambah baru buat Ina. Nah, seterusnya seperti itu ya teman-teman untuk membuat data customer. Melengkapi halaman. Nah, di sini untuk piutang nominal piutangnya juga belum diisikan, nanti kita isikan. Selanjutnya adalah di sini ada persediaan, kita tambahkan persediaan dulu. Nah, persediaan untuk kodenya ini 01. Nama barangnya adalah televisi. Untuk unitnya, untuk nama sistemnya unit. Metode yaitu first in first out. Lalu menginginkan ini tidak usah diisikan, lalu buat nama baru.
pengeluaran selanjutnya adalah kulkas. Untuk melanjutkan ini kita bakal pangkasnya pas berskap untuk tambah baru lagi, tapi jangan lupa dan suhu layar. Itu selanjutnya adalah mengisi data pegawai. Pegawai baru, pegawainya, modalnya itu untuk jalannya aku pilih pasta saja, lalu buat tambah baru karena yang kedua aku sudah bukan itu ini ini seharusnya dimanfaatkan. Untuk pegawai sudah, karena tidak ada saldo utang gaji, jadi tidak ada penambahan. Selanjutnya yaitu ke pengaturan kita membuat saldo awal. Misalnya klik saldo awal di sini, untuk saldo awal akun kas dan bank, lalu klik saldo awal baru. Untuk ini akun kas di tangan terlebih dahulu diisi. Untuk nominalnya yaitu kas di tangan 40 juta. Lalu buat tambah baru, rekening BCA 65 juta. Buat, nah setelah itu ke saldo awal lagi, kita membuat saldo persediaan. Untuk persediaan barang terlebih karena ini tidak ada saldo awal baru. Persediaan mengikuti revisi kuantitas yang tersedia yang adalah sebesar persediaan awalnya itu 40 dengan biaya rata-ratanya yaitu selama belinya 1 juta. Ini buat tambah baru sumber dengan kulkas kuantitas yang tersedia ini adalah 90 dengan harga 800.000. Tambah baru cukup bayar ini 60 500.000. Lalu kita ke customisasi lagi untuk ke faktur penjualan untuk menambahkan saldo dan faktur pembelian. Ini setelah itu terbarui setelah klik customisasi yaitu kita mengisi saldo awal apa namanya, aku masuk dulu deh faktur pembelian berarti ya. Ini buat faktur pembelian. Di sini tidak isi, saya isi saja. Ini mulai transaksinya yaitu tahun 2021 bulan Januari. Jadi di sini saya isi 2020 bulan Desember tanggal 31 akhir tahun lah. Untuk tanggal jatuh temponya di sini kita bersih. Untuk harinya isi 30 hari. Untuk nama pemasoknya adalah PT Sony dulu. Nomor penawaran tidak usah diisi, ini saldo awal. Kemudian di sini isiin laba ditahan. Laba ditahan, kuantitasnya kita isikan satu saja karena tidak diisikan di sini.
Untuk saldo hutang dagangnya itu 10 juta. Oke. Lalu di bawah udah semua, jadi kita buat tambah baru lagi. Tanggalnya sama 2020 bulan Desember tanggal 21. Jadi kita tunggu sama pemasoknya adalah kita nasional deskip untuk awal. Akunnya akan cahat. Untuk satu ada satu lagi, ada satu lagi itu. Lalu kita tambahkan lagi. Tanggalnya sama 20 Desember jadi kita tahu pemasoknya ya untuk awal. Dia akan cahat. Ada satu lagi untuk saksikan kita. Ini tampilannya udah sama semua. Total utang dagang adalah 40 juta. Kita lihat di sini apakah 20 juta. Untuk utang dagang yaitu 40 juta. Selanjutnya yaitu faktur penjualan. Faktur penjualan customernya tanggalnya juga sama, kita pakai tahun 2020 Desember tanggal 31. Untuk ini 30 samakan saja. Untuk pelanggan itu yang pertama Ahmad, deskripsinya saldo awal buka, untuk akunnya laba ditahan sama 1 isusan 1. Lalu saldo utangnya 2 juta. Tambah baru sama caranya seperti tadi ya teman-teman. Kalau sudah kemarin kembangkan akun, yang pertama kita buat dulu kembangkan akun pada neraca. Nah, untuk persediaan di tangan ini kita ubahkan menjadi persediaan sesuai yang ada pada kodenya 1. Kita buat juga kelompok baru untuk aktiva lancar atau aset lancar deh. Aset lancar atau aktiva lancar itu sama saja. Untuk aset
lancar. Untuk piutangnya kita ubah menjadi piutang dagang. Kalau ini boleh diisikan atau boleh tidak ya teman-teman. Ini saya isikan saja. Nanti kalau lupa mungkin oh no, ini ternyata sudah ada dia. Kita hapus saja satu. Untuk selanjutnya adalah aktiva, aksep tetap, dan isikan. Kita buat akun baru saja. Untuk namanya yaitu nama peralatan kantor. Mana satu masuk kategorinya akun kantor, buat nama baru. Sepertinya seperti ini ya teman-teman. Masalah pengelompokan neraca. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan kita cek dulu untuk nama akun pada Aktiva. Yang pertama itu adalah aset lancar atau Aktiva lancar, kas dan secara kas. Ini termasuk kategori aset lancar dan bisa diimbangi. Kas, persediaan biaya aset lancar. Ini persediaan biaya kelompok aset lancar. Ini kas di tangan, persediaan. Nah di sini piutang yang terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian bisa mengurutkan seperti itu untuk upload rekapnya. Yaitu pertama itu adalah peralatan kantor kita. Ubahnya peralatan kantor kita. Tujuan peralatan kantor yaitu kendaraan. Oke. Selanjutnya yaitu membuat kewajiban dan modal. Buat nama kelompok baru. Kelompok baru kewajiban bentuknya adalah kewajiban. Buat teman baru bentuknya adalah kewajiban buat. Sekarang kita buat akun barunya. Untuk ini kita pakai kupon. Kodenya adalah utang gaji 212. Kategorinya jangka. Nah, untuk utang gaji sudah kita ubah ke untuk ayat silang. Yang selanjutnya adalah utang dagang, ini kita ubah menjadi utang dagang. Utang dagang.
kita tambahkan itu 211. Kapan orangnya, jangka pendek. Untuk utang mandiri kita buat di sini. Buat akun baru, namanya utang di mandiri. Kodenya 212. Untuk kategorinya yaitu jangka panjang. Buat sudah untuk kewajiban sudah. Dan di sini kita bisa sesuaikan dengan yang dibaca pada soal. Buka ekuitas. Selama ditahan sudah ada. Nanti buka ekuitas. Bukunya itu 2. Untuk modal money nanti kita tambahkan pada modal. Selanjutnya kita ke akun 4 yaitu rekening nominal, yaitu penjualan atau pendapatan. Untuk penjualan barang dagang kita diamkan saja. Untuk pendapatan bunga ini karena tidak ada, kita hapus saja. Selanjutnya yaitu akun 5 harga pokok. Untuk harga pokok di sini kita buatkan kelompok baru, itu harga pokok kelompok beban, atau biasanya ada beberapa laptop yang nama kelompok beban ini adalah kelompok pengeluaran. Buat harga pokok ini kita ubah fungsi harga pokok persediaan dari ke harga pokok. Untuk kodenya bisa diisikan 5.000 atau berapa, 5.000 ya sudah. Sorry. Nah, ini kita sambung ya. Ini pendapatan dulu baru harga pokok, kemudian kembali. Nah, selanjutnya itu dikurangi biaya. Untuk biaya ini kita sesuaikan saja dengan yang sini. Yang pertama itu ada biaya administrasi dan untuk kita buat kelompok baru, namanya biaya kelompok dari biaya. Buat bukan biaya operasionalnya, ini itu biaya pengusahaan administrasi, bukan itu biaya administrasi dari kelompok. Biaya buat tambah baru, buat biaya operasionalnya. Selanjutnya buat tambah baru, kita mulai dari administrasi dan untuk itu kita ubah apakah ada gaji, jasa akuntansi, iklan organik. Jika tidak ada, kita buat saja ya teman-teman. Buat akun baru. Ini biaya gaji pegawai. Tentunya buat
mungkin ada yang terpotong nanti, misalnya mungkin pada bagian air ini terpotong, teman-teman. Caranya sama seperti tadi, nanti di sini namanya biaya air, terus kodenya, lalu untuk kelompoknya itu bisa dilihat dari ini. Kalau di biaya air ini nah kelompok operasional, nanti klik saja operasional. Lalu untuk pemisahan kendaraan ini klik penyusutan kendaraan, seperti itu teman-teman. Klik perbarui. Nah, karena di sini terdapat biaya penyusutan peralatan dan biaya penyusutan kendaraan, sedangkan biaya penyusutan gedung ini tidak dibuat pada rekening nominal ini, kita buat saja dan kita taruh pada penyusutan biaya penyusutan operasional. Nah, di sini kita buat akun baru. Salah ini di neraca ya, kita buat di laba rugi, buat akun baru, lalu isi biaya penyusutan gedung. Untuk kodenya kita pakai kode 6272. Untuk kategorinya kita biaya penyusutan operasional, dalam hal ini operasional saja, klik buat. Dan selanjutnya adalah membuat akun pendapatan lain-lain. Untuk ini kalian bisa yang tidak digunakan ini kalian bisa hapus saja. Hapus, penting hapus satu persatu ya teman-teman. Selesai menghapus akun-akun yang tidak diperlukan tadi, selanjutnya adalah membuat akun pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini kita buat dulu kelompok barunya di pendapatan lain-lain. Jadi termasuk kelompok pemasukan, lalu buat baru, buat pendapatan bunga, kelompok dari ini kita masuk kelompok dari pendapatan teman-teman. Lalu klik buat, terus selanjutnya akan buat akun baru. Buat akun baru, untuk pendapatan bunga BCA. Kodenya 81. Untuk pendapatan bunga, pendapat trayek. Jadi untuk pendapatan ini sudah pendapatan BCA, BCA untuk yang sesuai dengan di paket. Lalu yang terakhir adalah akun biaya lain-lain, akun sebulan kita buat tadi. Dan ini dia termasuk kelompok baru, akhirnya biaya lain-lain. Buat tambah baru, kita tambah biaya bunga. Lalu tipe akunnya adalah kelompok lain, jadi biaya lain-lain. Buat, sekarang kita buat akun baru, kita kelompok baru. Barunya biaya bunga ini jadi 918. Nah, kategorinya biaya bunga. Buat akun baru biaya lainnya, kodenya 9.000. Untuk biaya lain. Nah, ini kita sudah selesai, kita atur dulu di pendapatan ini dulu, lalu angka pokok, lalu biaya, setelah biaya itu pendapatan lain. Oke, ini di bawah, kita dipotong dulu. Di bawah pendidikan administrasi ini kita bawa ke bawah. Biaya perangkat pokok. Ini administrasi ada teman bawah. Oke, selanjutnya ulangi bilangan ya operasionalnya. Oke, sudah sama. Untuk pendapatan lain-lainnya sudah sama juga. Oke, setelah itu kita ke aset tetap. Kita buat aset tetap baru, lalu kodenya kita lihat di aset ini. Kodenya, karena di sini tidak ada kode, kita buat saja atau pakai kode 12. Untuk aset tetap 1210. Anggaran peralatan kantor. Untuk tarif penyusutannya ini 25%. Deskripsinya tidak ada. Untuk akun beban penyusutan customnya kita isi biaya
biaya penyusutan peralatan kantor. Oke, biaya penyusutan peralatan kantor, lalu buat tambah baru. Selanjutnya yaitu kendaraan. Kendaraan kita pakai 1, 2, 3. Atau nanti pada barangnya ini mungkin kalian bisa pakai A 1, 2, 3 gitu ya teman-teman. Nanti untuk peralatan kita ubah. Nama barangnya adalah kendaraan. Untuk penyusutannya di sini saya isi kendaraannya 12,5%. Deskripsinya tidak perlu diisikan, mungkin teman-teman mau mengisikan aktiva tetap bla 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 gitu teman-teman, tapi saya tidak saya isikan. Ini penyusutan kendaraan. Buat nama baru. Selanjutnya gedung A 345 deh. Nama barangnya gedung. Tarif penyusutannya adalah 5%. Lalu akunnya adalah biaya penyusutan gedung. Untuk tanah tidak ada ya teman-teman untuk biaya penyusutannya. Kita ke menu saldo awal untuk mengisi saldo aset tetap. Saldo awal baru. Yang pertama itu ada peralatan kantor. Nanti kita ubah kodenya. Untuk biaya akuisisinya ini adalah sebesar peralatan kantor ini 4 juta. Untuk akumulasi penyusutannya adalah sebesar 3.500.000. Nilai bukunya sudah terikat langsung ya teman-teman. Kita buat nama baru. Kita ke kendaraan. Untuk kendaraan itu ada 30 juta. Penyusutannya adalah 20 juta. Buat nama baru. Lalu untuk gedung harganya sebesar 80 juta. Untuk penyusutannya adalah 50 juta. Oke, ini hampir selesai kita buat. Nah, setelah asetnya semua terisi, nah untuk biaya akuisisinya adalah, oh iya, ini saldo awal tanah kita tetap isikan ya teman-teman. Jadi kita tadi seharusnya membuat nama aset tetap. Oke, aset tetap terbaru namanya A890 itu tanah. Penyusutannya tidak ada. Buat nama baru kita langsung saja ke pengaturannya, yaitu buat saldo awal tanah anggarannya sebesar 50 juta. Oke teman-teman, karena tanah sudah ditambahkan. Nah di sini saya ada salah ketik nominal pada gedung. Yang seharusnya 50 juta saya ketik 5 juta. Kita tambahkan nolnya 1 untuk perbarui. Oke. Untuk selanjutnya adalah kita lihat di menu ringkasan. Ringkasan sudah kita lanjutkan ke akun modal. Kita tambahkan akun modal terlebih dahulu. Nah untuk buat akun modal ini, akun modal baru namanya modal banding. Jadi tersebut kodenya 3.000 sudah. Untuk saldo awal lagi kita ke pengaturan untuk menambahkan saldo awalnya, saldo awal akun modal buat saldo awal baru. Jadi modal lagi saldo awalnya itu adalah kredit. Lalu untuk nominalnya adalah 200 juta. 200. Buat selanjutnya
selanjutnya adalah menambahkan saldo awal utang mandiri, perlengkapan dan pada pengaturan sana ya teman-teman. Dan mendapatkan itu kita tambahkan akun pada neraca. Buat saldo baru. Nah teman-teman, di sini saya lupa membuat akun perlengkapan kantor, jadi kita buat dulu saldo neraca utang mandiri. Ini nanti kita buat akun utang mandiri ini senilai 35 juta di kredit ya teman-teman. Oke, untuk itu kita buat akun perlengkapan dulu. Akun baru namanya perlengkapan kantor. Kodenya nama 11445. Akses panca. Oke, selanjutnya kita buat saldo awal. Ini neraca. Kalau baru, membuat perlengkapan kantor dengan nominal perlengkapan 1.200. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Kita cek ke ringkasan apakah aset dan kewajiban likuiditasnya sudah balance. Kita cek dulu. Nah, untuk asetnya 334.800 juta. Kita lihat lagi pada soal. Pada soal adalah 334.800 juta sudah sama. Untuk total kewajibannya kita hitung bersama-sama menggunakan kalkulator. Nah, di sini saya sudah menghitungnya pada history, yaitu sudah balance ya teman-teman, 334.800. Nah, selanjutnya adalah transaksinya. Yang pertama itu terdapat utang kepada PT Sony Inter dibayar senilai 10 juta. Jadi untuk membayar utang itu teman-teman ke pembayaran, buat pembayaran baru, lalu klik tanggalnya teman-teman, tanggal tahun 2021 bulan Januari tanggal 1. Untuk akunnya kita baca dulu kebijakannya soal ini. Nah, kebijakan untuk toko fil elektronik ini adalah setiap pembayaran penjualan atau penerimaan dan pembayaran selalu menggunakan rekening kas di tangan. Jadi kita menggunakan akun kas di tangan. Untuk kontaknya adalah pemasok karena kita membayar utang kepada PT Sony Inter. Untuk deskripsinya pembayaran utang dagang. Untuk akunnya teman-teman bisa pakai akun utang dagang ya teman-teman, biar terpotong jumlahnya 10 juta. Nah, setelah itu klik buat. Lalu di sini sudah. Untuk jurnalnya teman-teman bisa lihat utang dagang pada kas di tangan. Untuk melihat apakah ini sudah lunas atau belum, teman-teman bisa lihat ke pemasok. Nah, di sini PT Sony Inter sudah utangnya sudah habis ya teman-teman, sudah dibayarkan. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah utang dibayar kepada ini sudah kita kuningkan. Oke. Untuk yang kedua, dijual 1 unit televisi kepada PT Tuirta seharga 7.200.000. Nah, karena PT Tuirta ini tidak ada ya dalam data customer namanya, jadi kita buat dulu data pelanggan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat nama pelanggan PT Tuirta. Di sini buat teman-teman yang belum membuat bisa buat pelanggan langsung. Tuirta buat namanya, lalu kodenya saya isikan kanal 8, alamat penagihannya saya kosongkan karena tidak tertera alamatnya PT Tuirta, lalu perbarui. Lalu kita ke faktur penjualan, buat faktur penjualan baru. Untuk tanggalnya ini PT Tuirta membeli pada tanggal Januari tanggal 2 ya teman-teman.
Untuk jatuh temponya tidak saya isikan karena dia membayar tunai. Jika kredit baru saya isikan 30 hari. Tapi di soal ini tidak tertera untuk syarat penjualannya. Tapi di sini saya isikan 30 hari jika penjualannya kredit. Untuk pelanggannya adalah Kota Tirta. Deskripsinya penjualan televisi. Bahan bakunya televisi untuk unitnya 1.200.000. Terlihat 1.200.000. Bagaimana secara tunai? Teman-teman, kita bayar buat ini. Lalu kita bukan supaya tidak bingung ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah dijual 1 unit televisi seharga 1.150.000 dan 1 unit kulkas seharga 950 kepada Sujana, dibayar tunai 1 juta sisanya kredit. Nah, Bapak Sujana ini saya sudah buat untuk nama pelanggannya. Caranya sama ya teman-teman, seperti Kota Tirta. Untuk itu Kota Tirta ini kita belum membayar ya teman-teman. Ternyata kita bayar dulu, saya lupa. Kita belum bayar, kita perbarui dulu. Kita ke penerimaan. Buat penerimaan baru. Ini di sini, maaf ya teman-teman, saya tadi lupa. Januari tanggal 1. Untuk ini pelanggan Kota Tirta, akunnya pasti aman. Penerimaan penjualan akunnya ini barangnya akunnya program bisa kita lihat. Kita cek ke pelanggan. Oke, sudah lunas ya teman-teman Kota Tirta. Sekarang kita buat pelanggan baru lagi. Namanya adalah, karena kita sudah buat, kita langsung ke buku penjualan. Buat penjualan baru. Untuk itu tanggalnya tanggal Januari tanggal 2. Tanggal 3. Kota Tirta itu ternyata tanggal 2 teman-teman, nanti kita ubah. Karena dia terdapat kredit, saya isikan 30. Untuk pelanggannya adalah Sujana. Kita buat penerimaan baru. Untuk itu tanggalnya tanggal 3. Sujana membayar hanya 1 juta ya teman-teman. Untuk itu Sujana 1.100.000. Untuk bukan sudah penerimaan ini kita ubah ya teman-teman ke tanggalnya, ternyata di tanggal 2. Maaf saya salah. Sujana sudah
Selanjutnya adalah membayar hutangnya Arman. Arman ini adalah pelanggan ya teman-teman. Jadi kita penerimaan uang. Penerimaan untuk tanggalnya tanggal 4. Arman, akumulasi tangan penerimaan piutang dari Arman. Ini dikenakan nominalnya senilai Arman 2 juta. Untuk jurnalnya, hutang dagang di kredit, kas dan secara kas pada kas di tangan, di debit sebesar 2 juta. Kemudian, untuk selanjutnya adalah dijual 5 unit begini kepada Tuku Surya. Tuku Surya tadi saya sudah membuat namanya, nama pelanggannya, jadi teman-teman tinggal buat saja nama pelanggan, penting dengan dari Tuku Surya. Jadi kita langsung ke faktur penjualan. Nah, itu pada tanggal, yaitu pada tanggal 5. Adanya penjualan kredit saya isikan 50 hari untuk khusus. Penjualan kredit ini adalah teman-teman harus tahu bahwa setelah itu hutang kepada kita membayar hutangnya teman-teman kepada PT Nasional dibayar tunai. Kemudian PT Nasional ini kita hutang 12 juta. Nah di sini kan ada tempo, saya buatnya pada tahun 2005 ya teman-teman, makanya di sini ada tempo. Oke, kita pembayaran kepada PT Nasional pada tanggal berapa? Tanggal 5. Masuk selesai dikatakan dengan 12 juta, hanya untung yang tidak kalah 15 juta enggak. Buat kita ngepot pemasok. Dan masuk teman-teman, timbang PT Income Kantor. Lalu selanjutnya adalah Wanda membayar hutangnya, jadi kita penerima. Hutang Wanda adalah 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 7 ini ditarik uang dari rekening di BCA senilai 10 juta. Nah, ditarik uang BCA, jadi dia kasih tambahan kembali transfer antar akun. Transfer akun baru pada tanggal 7 Januari 2021. Ini instruksinya penarikan uang dari BCA dibayarkan kepada rekening BCA diterima di kas di tangan sejumlah apakah yang menariknya senilai 10 juta. Nah kalau teman-teman nanti ragu penempatannya, teman-teman bisa buat dulu nanti jurnalnya, lihat di sini rekening BCA di kredit, kas secara kas di tangan jadi 4. Benar ya teman-teman. Selanjutnya kelengkapan
Dibeli televisi dari PT Sony sebanyak 10 unit dibayar tunai 6 juta sisanya kredit. Oke, berarti kita membuat di fotonya tabelnya tanggal 8. Kalau lihat kalau kita isi buku deskripsinya akunnya akun televisi dengan 10 unit. Untuk harga satuannya kita lihat di sini ya teman-teman, harga satuannya yaitu 1 juta untuk televisi. Tambahan lalu buat pembayaran baru biasanya yang bayar 6 juta. Selanjutnya dijual 1 unit kulkas kepada Supa seharga 1 juta secara tunai. Untuk itu Supa belum termasuk customer dan buat kita buat ini Supa Sumas. Untuk kapan kepenjualan langsung, kapan kepenjualan baru, tanggalnya bulan berapa ini tahun 8. Sudah penjualan tunai kita buat perusahaan Supa penerimaan baru karena dia langsung donasi. Sudah lanjut ke Wendy membayar hutangnya. Kita ke penerimaan baru. Wendy membayar hutangnya pada tanggal Wendy membayar hutangnya pada tanggal 8. Wendy untuk akunnya adalah hutang 8, jumlahnya hutangnya Wendy adalah 2.500.000. Dijual 1 unit VCD seharga secara tunai. Nah ini programnya karena tidak disebutkan, kita langsung saja buat satu penjualan baru. Tanggalnya itu tanggal 2021 bulan Januari tanggal 9 teman-teman. Secara tunai programnya kita mengisikan deskripsi atau boleh saja teman-teman membuat nama pelanggan lainnya. Tujuh ratus ribu secara langsung buat perkiraan baru tanggal 9. Dibeli 5 unit kulkas dari PT Nasional secara tunai. Dibeli. Oke, kita membeli foto pembelian dulu. Sudah kartu pembelian. Namanya. Pembelian PT Nasional. Artinya adalah pembelian kulkas. 5 unit.
harga jualnya 800.000. Langsung kan buat pembayaran baru ya teman-teman. Mulai dapat ini tempat kita ya. Tinggal satu ini bangunan. Oh ini udah nasional sudah ada teman-teman. Lalu selanjutnya Luntas dijual 1 unit televisi Kona Indra selaras sertifikat serap kredit. Kita buat dulu tangannya. Proses penjualan. Tanggal berapa tadi ya? Tanggal 9 teman-teman. Mas kredit kita serta tunggu namanya Indra. Kita menjual televisi seharga 1 juta. Karena sudah kita langsung ke soal bentuknya dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000 rupiah. Nah untuk itu sebenarnya kita bisa ke selanjutnya kita ke dibeli perlengkapan kantor senilai. Oke, kita langsung ke nanti pindah ke penjualan. Sebenarnya bisa saja ke akun pembayaran, tapi saya buat saja di akun penjualan ya teman-teman, buat penjualan baru. Nah di sini tanggal 10 ini lebaran juga menjadi perlengkapan kantor. Akunnya untuk nyontek ada perlengkapan kantor senilai 500.000. Untuk kreditnya adalah kartu tangan. Rp500.000. Oke. Selanjutnya kita klik buat. Jurnalnya kasih tangan. Setelah itu transaksi yang terakhir adalah tanggal 10 dibeli 10 unit radio kaset seharga 600 dari PT Nasional Serap Kredit. Nah kita buat dulu persediaannya. Persediaan barangnya, buat persediaan baru ini barangnya adalah B24. B persenjaannya B24 namanya adalah radio kaset. Ini itu kita buat lalu kita ke pada tanggal 10 Januari 2021 di transaksi terakhir teman-teman. Ini dia bayarnya secara kredit, kita isi ke akun pemasoknya adalah nasional. Untuk deskripsinya teman-teman kaset akunnya namanya itu radio kaset untuk 10 unit dengan harga 600.000. Oke, sudah kita buat. Sudah. Nah, transaksinya sudah selesai. Kita kirim ke saldo. Oke. Setelah itu kita lihat. Nah, ini total penjualannya adalah 8.350. Dikurangi harga pokoknya 7.600. Lalu untuk kewajibannya menjadi 63 juta. Ekuitasnya sebesar 299 juta. Kita hitung dulu apakah ini sudah benar. Selanjutnya sebelah teman-teman. Kita ke pengaturan untuk mengendek laporan. Nah teman-teman bisa mengendek laporan laporannya barugi, realisasi PS anggaran atau laporan baruginya saja ada laporan administrasi perubahan ekuitas. Nah di sini saya hanya mengendek laporan barugi, neraca dan perubahan ekuitas. Teman-teman kita mengendek laporan barugi, laporan juga laporan barugi Januari 2021 hingga Januari tanggal 34.
Proses Aqua menggunakan metode taktikal sembunyi tanpa tampilkan pada akun kecualikan sembunyi. Kita tetapkan saja. Di sini cukup ya klik laporan lamaran ini periode tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 1 Januari 2021. Karena di sini terlihat dikit teman-teman, jadi kita sunting aja untuk tampilan kode saldo nol. Oke, jadi untuk laporan-laporannya di sini kalian bisa cetak masuk pimpin. Kita set. Kita harus pada kalau saya taruhnya di dokumen semester 5 lalu aplikasi komputer Pinjir.io lalu kita buatkan di folder laporan share laporan ini sudah bisa. Lalu selanjutnya laporan neraca buat laporan baru ini untuk tanggal 31 Januari 2021. Kewajiban itu terletak aset kewajiban kita coba misalnya deh buat nanti kita setting ke sudah oke, aset bersih 6950 totalitas 6950. Gimana teman-teman? Jadi kita langsung cetak saja. Sip. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas untuk tanggal 5 tingkat jadi kita langsung cetak. Untuk laporannya sudah selesai semua teman-teman. Jika teman-teman ingin mendownload laporan lainnya seperti umur utang, ringkas satu masa, atau laporan pengasas panggilan belum dibayar, atau laporan pengasas transaksi, di sini ada ringkasan pembinaan, ringkasan kas, neraca saldo, buku besar, ringkasan buku besar. Kita pilih saja neraca saldonya, maka laporan baru, neraca saldo, neraca lanjut. Ini kita lihat satu pertama segini teman-teman sudah bukan sempat nomor 200 dari buku besarnya. Oke, itulah pemaparan demo bagaimana cara menggunakan manajer IO